Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengerti cara pembagian bersusun, sebelumnya kan ini Bu Intan udah pernah ngejelasin. Nah, supaya lebih paham lagi atau mengulang kembali cara-cara gimana sih caranya menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun seperti ini. Seperti yang udah pernah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menganggap pembagian bersusun ini bisa dibilang dengan cara bagi kurung. Boleh dibilang bagi kurung ataupun pembagian bersusun. Nah, sebelum mengerjakan ini, pembagian bersusun seperti ini, siapkan dulu tabel perkaliannya yang sudah pernah dibagikan. Sudah pernah dibagikan semuanya. Nah, untuk itu kita mulai dulu. Cara pembagian bagi susun seperti ini ya. Misalnya di sini 76 dibagi 2. Nah, ini 76 itu kan 70-an dan 6 satuan. Tapi kini kita anggapnya dua-duanya satuan aja ya. Karena di sini pembaginya 2, berarti kita lihatnya di tabel perkalian 2. Ya, di sini ada kali perkalian 1 ke samping. Perkalian 2 ke samping, berarti kita lihat di perkalian 2 ya. Lihat di perkalian 2 berapa kali 2 yang hasilnya mendekati 7. Coba lihat di perkalian 2 ini, mana yang mendekati angka 7? Yang mendekati angka 7 itu di sini ada 6. Nah, 6. 6-nya kita tulis di bawah 7. Sedangkan untuk mengisi bagian atas ini, kalian bisa lihat bagian yang berwarna merah ini nih. Jadi setelah kalian tahu angka yang mendekati angka 7 itu berapa, kalian tarik ke atas untuk mengetahui 2 kali berapa sih yang hasilnya 6. Di 2 kali 3. 3-nya disimpan di atas, baru dikurang. 7 dikurangi 6, bisa kan? 7 kurangi 6, sisanya 1. 1 ini nggak bisa dibagi 2, jadi kita turunin angka 6 supaya dapat angka 16 nih. Dari 16 ini kita bagi 2 lagi, berarti kita cari lagi di perkalian 2 yang hasilnya 16. Cari lagi di perkalian 2 yang hasilnya 16. Oh, ini. Tulis lagi 16-nya. Di atasnya tulis angka 8. Nah, 16 kurangi 16 ini hasilnya 0. Yang jadi hasil yang mana? Yang 0 apa yang 38? Yang jadi hasil itu adalah yang bagian atasnya 38. Jadi 76 dibagi 2 adalah 38. Ini yang pertama ya. Kemudian yang B-nya nih. 72 dibagi 6. Yang bagian B. 72 dibagi 6. Caranya tetap sama. Nah, caranya tetap sama ya. Berarti kita lihat dulu angka yang paling depan. Angka paling depan ini angka 7. Sedangkan angka pembaginya adalah 6. Berarti kita perlu cari di perkalian 6 yang hasilnya mendekati angka 7.
di perkalian 6 yang hasilnya mendekati 7, nggak ada lagi kecuali 6. Berarti 6 kita tulis lagi di bawah 7. Terus di atasnya berapa? Di atasnya tarik dari 6 ini nih. Kita tarik dari 6 ini ke atas. Lihat yang warna merahnya, angka 1. Berarti di atasnya angka 1. Kalau udah, berarti kita tinggal kurangi lagi. 7 kurangi 6, sisa 1. Nah, 1 bagi 6 nggak bisa, berarti harus minta diturunkan lagi angka 2-nya supaya bisa jadi angka 12. Nah, 12 dibagi 6 itu berapa? Kita cari di perkalian 6 lagi. Di perkalian 6 yang hasilnya 12 ini. Nah, 12-nya ditulis lagi. Di atasnya jangan lupa. Di atasnya berapa? Tarik lagi sampai ke yang merahnya. 2, berarti di atasnya 2. Jadi 72 dibagi 6 sama dengan 12. Terus gimana kalau misalnya ratusan? Ratusan nih. Ada di halaman 93, bentar. Yang di halaman 160, yang ada di halaman 93, 2 angka. 615 dibagi 3 atau 585 dibagi 5, 720 dibagi 6. Kalau misalnya angka depannya lebih besar itu tidak masalah. Tapi gimana kalau misalkan lebih kecil? Contohnya di sini 531 dibagi 9. Ini lihat angka depannya ini angka 5. 5 itu lebih kecil daripada 9. Jadi, kalau misalkan angka yang di depannya lebih kecil daripada angka pembagi, kita ambil 2 angka dari depan, jadi 53. Kita cari lagi di perkalian 9. Karena ini pembaginya 9, berarti kita cari di perkalian 9. Di perkalian 9 yang hasilnya mendekati 53. Cari di perkalian 9 yang hasilnya 53. Ada juga 54. Tapi kan nggak boleh lebih. Jadi kita ambil yang lebih kecil, 45. Jadi kita tulisnya di sini 45. Sedangkan yang di atasnya berapa? Yang di atasnya tarik ke atas. Yang di atasnya 5. 5 kali 9, 45. Nah, kalau udah kayak gini, kita kurangi. 3 kurangi 5 bisa nggak? Karena nggak bisa, berarti harus minta pinjam atau ke angka 5 ya, pinjam dulu. Pinjam 10 dari ini kan 53, berarti pinjam 10 dari 3 dari angka 5. Di sini 4, di sini 13. 13
13 dikurangi 5 sama dengan 8. 4 dikurangi 4. Nah, kenapa di sini 4? Karena tadi kan udah dipinjam. Nah, karena 8 gak bisa dibagi 9, turunin angka satunya supaya jadi 81. Membentuk angka 81. 81 dibagi 9, berarti kita cari lagi di perkalian 9 yang hasilnya 81. Yang hasilnya 81 ini. Jadi ditulis lagi 81. Nah, di atasnya jadi berapa? Ini kan belum ya. 81 tarik ke atas. Lihat atasnya 9, berarti tinggal ditulis di sini 9. Begitu. Ini jadi 531 dibagi 9 sama dengan 59. Seperti itu. Coba contoh satu lagi ya. Contohnya sekarang kalau angka depannya lebih besar daripada angka pembaginya. Misalnya yang nomor 5 ini aja ya. 952 dibagi 8. Lihat angka pertamanya. Angka pertamanya 9. 9 lebih besar daripada 8. Berarti kita bisa cari di perkalian 8 yang hasilnya mendekati 9. Cari di perkalian 8 yang hasilnya mendekati 9. Nggak ada juga angka 8. Nih, berarti angka 8-nya tulis lagi di bawah 9. Terus atasnya gimana? Atasnya berarti tarik lagi. Ini ditarik lagi ke atas. Berarti angka 1. Atasnya angka 1. Kita kurangi lagi. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 1 kan nggak bisa dibagi 8. Jadi kita minta bantuan atau turunin lagi angka 5-nya. 15 dibagi 8. 15 kan lebih besar daripada 8. Pasti bisa dibagi. Kita cari lagi di perkalian 8 yang hasilnya mendekati 15. Nggak ada 15, ada juga 16. Tapi kan nggak bisa kalau 16 lebih besar. Berarti kita ambil lagi yang 8 ini. Jadi kita ambil lagi yang 8 ini aja. Kita ambil lagi yang 8. Tulis lagi 8. Nah, atasnya tarik lagi ke atas 1. Di atasnya 1 lagi. Nah, kita kurangi lagi. 5 kurangi 8 tidak bisa, minta bantuan ke 1. Berarti dipinjemin semua. Ini sisanya 0. Ini jadi 15. 15 dikurangi 8, 7. 7 dibagi 8 nggak bisa. Berarti harus diturunin lagi angka 2-nya. Jadi 72. Nah, sekarang kita cari
di perkalian 8 yang hasilnya 72. 72 nya ditulis lagi, ke atasnya tarik ke atas. Nah, sampai ke angka yang berwarna merah. 9, berarti di atasnya 9. Nah, 72 kurangi 72, 0. Udah ketahuan hasilnya yang mana? Hasilnya yang atas, 119. Begitu. Jadi 952 dibagi 8 sama dengan 119. Begitu caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi dan mengingat kembali cara-caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.